Alkitab pun tidak. Mau kitab suci manapun, mau hukum manapun, mau sains bagaimanapun, mau kepintaran bagaimanapun, tidak akan ada yang bisa mencapai Allah mengenal Allah. Yes, termasuk Alkitab, kata Kalbar. Shalom, kembali lagi dalam channel kita Hanya Alkitab, ya, yang biasa kita akan membahas tentang teologi, doktrin, fenomena kekristenan, dan gereja Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan semacam kuliah ya, atau presentasi pengajaran, yaitu tentang satu tokoh. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang Karl Marx, hari ini kita akan bahas tentang Karl Barth. Ya. Jadi sama-sama Karl, dan ini adalah tokoh-tokoh yang harus kita pahami bukan hanya dari teologi, tapi dari sisi humanisme, sosial, dan segala macamnya. Dan Karl Barth itu berbeda, sangat berbeda dengan Karl Marx, ya, walaupun mungkin ada pemikiran-pemikirannya yang sama. Ya. Saya ingin memberikan share screen dulu untuk bisa kita pelajari hari ini. Ya, saya harap sudah kelihatan. Ya, hari ini kita akan belajar, atau saya ingin mempresentasikan tentang pemikiran Karl Barth, ya, dari salah satu bagian bukunya yang sangat terkenal, Church Dogmatics bagian kedua. Jadi teman-teman, Bapak Saudara, mungkin juga yang paham tentang Karl Barth pasti tahu, dia ini menulis Church Dogmatics itu begitu banyak, ya, sampai dicatat hampir 6 juta kata dan tidak selesai sampai dia sudah meninggal. Ya, dia menulis semua tentang apa inti dari kekristenan, apa itu wahyu Allah, apa itu agama yang sebenarnya. Dan hari ini saya ingin membahas hanya sebagian kecilnya dari bukunya yang di bagian kedua, Church Dogmatic, yaitu Religion as Unbelief. Ya. Agama sebagai ketidakpercayaan. Ya. Saya menulis di situ dari Church Dogmatic 2, The Doctrine of the Word of God, page 297 sampai 324, halaman 297 sampai 324. Jika kita lihat judulnya, agama sebagai ketidakpercayaan, suatu hal yang teman-teman rasa ini kayaknya aneh sekali, ya, agama sebagai ketidakpercayaan, dan ini ditulis atau diyakini dalam pembelajaran Karl Barth, ya, seorang teolog pemikir Protestan yang juga dikenal sebagai neo-ortodoks, ya, ajaran murni. Dia itu dikenal, ya, dia itu reform juga, tapi dia itu lebih dikenal sebagai neo-ortodoks, ya, ajaran murni. Dia tentu tidak semua setuju dengan ajaran reform yang berpusat pada John Calvin, khusus tentang predestinasi. Dia tentu tidak setuju, apalagi double predestinasi. Karl Barth tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita akan melihat pandangannya dari bagian kecil The Doctrine of the Word of God yang membahas tentang religion as unbelief. Agama adalah ketidakpercayaan. Agama mengungkapkan dosa dan kesombongan umat manusia, menggenggam kekuatan ilahi, dan mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kalau membaca tulisan Karl Barth, kita harus berpikir dengan serius dan kritis, ya. Karena bahasa dia cukup tinggi sekali, sulit dipahami. Dia berkata agama itu ketidakpercayaan. Agama itu hanyalah sarana untuk mengungkapkan dosa manusia sebenarnya atau kesombongan dirinya, karena manusia sebenarnya bukan mencari Allah, tapi membenarkan dirinya sendiri. Nah, ini yang Karl Barth ingin jelaskan. Bahkan Karl Barth menilai tidak ada satu agama pun dapat mengungkapkan siapa Allah itu sebenarnya. Nah, teman-teman, lagi-lagi saya peringatkan hati-hati membaca Karl Barth. Karena Karl Barth ini banyak dibilang orang liberal, ya. Padahal tidak. Karl Barth itu justru menentang paham liberal pada zaman dia dengan teologi-teologinya. Dia menentang paham liberal pada zaman dia. Ya. Bahkan dia katakan agama Kristen juga tidak dapat mengungkapkan siapa Allah itu sebenarnya. Dalam banyak hal, agama Kristen hanyalah agama lain di dunia agama-agama manusia. Entah semua sama benarnya,
atau semua agama itu salah. Ya, jadi menarik jika kita melihat pemikiran Calvert tentang agama adalah ketidakpercayaan. Salah satu ciri khas dari teologi Calvert, teman-teman, adalah teologinya dialektisnya, ya, dialek, ya. Nanti teman-teman akan masuk ke bagian itu, bahwa dia mengatakan tidak ada satu manusia pun atau sarana pun untuk dapat mengenal Allah itu sepenuhnya kalau bukan Allah yang menyatakan dirinya. Nah, ini teologi dialektisnya Calvert yang sangat berkaitan dengan wahyu Allah atau penyataan Allah. Nanti kita akan lihat, dan ini menjadi kontroversi dalam pemikiran-pemikiran teolog Kristen, ya, pemikir-pemikir Kristen. Pernyataan Allah atau wahyu Allah memilih gereja sebagai tempat agama yang benar. Ya. Penyataan Allah memilih gereja sebagai tempat agama yang benar. Tetapi ini tidak berarti bahwa agama Kristen adalah agama manusia yang sepenuhnya utuh. Nah, ini menarik. Ini tidak berarti bahwa agama Kristen adalah agama paling benar secara fundamental, lebih tinggi dari semua agama lainnya. Makanya teman-teman harus tahu, pemikiran Calvert ini banyak dipakai oleh pemikir-pemikir atau teolog-teolog di dunia, bukan hanya di Indonesia, untuk dialog antar agama di Indonesia. Ya, karena statement-statement atau pernyataannya itu seakan-akan menyatakan agama itu nggak bisa dikatakan paling benar, atau tidak bisa juga dikatakan paling salah, tidak seperti itu, ya. Kita tidak pernah bisa menekankan hubungan antara kebenaran agama Kristen dan anugerah dari wahyu Allah. Nah, ini dia. Kita harus memberikan penekanan khusus pada fakta bahwa melalui kasih karunia gereja menghidupi kasih karunia tersebut, dan sejauh itu gereja menjadi tempat agama yang benar. Gereja bisa menjadi tempat agama yang benar. Perhatikan kalimatnya, teman-teman. Gereja bisa menjadi tempat agama yang benar jika penekanannya pada kasih karunia yang menghidupi gereja tersebut. Ini dia. Bahkan Calvert mengatakan kita tidak dapat membedakan dan memisahkan gereja dari agama lain berdasarkan konsep umum tentang hakikat agama. Nggak bisa. Kalau engkau berbicara agama secara umum, tidak menekankan kasih karunia gereja atau pernyataan ilahi, maka itu akan menjadi agama yang sama saja tidak jelas. Gitu ya. Ya, ini dia, saya katakan tadi teologi dialektisnya Calvert, bahwa dia menekankan dari penyataan Allah atau wahyu. Wahyu adalah persembahan diri dan manifestasi diri Tuhan. Pernyataan Allah menjumpai manusia dengan anggapan dan sebagai konfirmasi atas fakta bahwa usaha manusia untuk mengenal Tuhan dari sudut pandangnya sendiri adalah sia-sia. Nah, ini dia yang menarik. Kita sering di dalam khotbah, di dalam pemahaman kita sudah paham bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Kita sering berkata seperti itu, ya. Saya yakin jemaat awam juga paham seperti itu. Agama itu tidak menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan adalah iman kepada Kristus. Yang menyelamatkan adalah Yesus, juru selamat, ya kan? Agama itu tidak menyelamatkan. Nah, kalau kita definisikan ulang kalimat dari Calvert ini, bahwa usaha manusia untuk mengenal Tuhan dari sudut pandang sendiri adalah sia-sia, maka agama adalah usaha manusia mencari Allah, dan mereka tidak akan pernah menemui Allah itu. Nah, itu dia, Bapak Saudara. Agama hanyalah usaha manusia dengan segala bentuk norma, hukum, aturan, perbuatan baik untuk mengenal dan mencari Allah itu, tapi dia tidak akan pernah menemukan Allah yang sejati. Dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itu sia-sia, kata Calvert. Nah, ini menarik. Dan di sini kita akan melihat nanti sudut pandang dari agama kekristenan dan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Dikatakan jika benar bahwa Tuhan adalah Tuhan, dan karena itu dia adalah Tuhan atas manusia, maka benar juga bahwa manusia ditempatkan kepadanya sehingga dia dapat mengenalnya. Perhatikan kalimatnya, manusia dapat mengenal Tuhan dan benar-benar mengenalnya karena Tuhan yang telah menawarkan dan memanifestasikan dirinya kepadanya. Agama adalah usaha sia-sia manusia terbatas yang tidak mungkin mencapai Allah yang tak terbatas. Saya ulangi ya, Bapak Saudara, ya. Agama adalah usaha manusia mencari Allah, manusia yang terbatas untuk mencari Allah, sehingga dia tidak akan bisa menemukan hal yang tidak terbatas itu. Bagaimana mungkin kita yang terbatas bisa mendapatkan atau mengenal yang tidak terbatas?
Tapi Calvert menyatakan kita hanya bisa mengenal dia ketika Sang yang tak terbatas itu menawarkan dan memanifestasikan dirinya kepada kita. Itu dia. Dan kalau kita masukkan ke dalam pemahaman iman Kristen, itulah iman. Allah yang memberikan, Allah yang memperkenalkan diri. Allah yang datang kepada manusia, Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Ya. Calvert meyakinkan bahwa tidak ada titik hubung untuk benar-benar mengenal Allah, kecuali Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Tidak ada satu sarana pun, Bapak Saudara. Nah, ini di sini nanti kontroversinya Calvert yang banyak diperdebatkan, bahwa dia katakan, Alkitab pun tidak. Mau kitab suci manapun, mau hukum manapun, mau sains bagaimanapun, mau kepintaran bagaimanapun, tidak akan ada yang bisa mencapai Allah, mengenal Allah. Yes, termasuk Alkitab, kata Calvert. Jelas yang dimaksud adalah agama bukan saran yang tepat untuk mencapai dan mengenal Allah. Nah, ini kita penting ya untuk memahami topik ini, agama sebagai ketidakpercayaan, Bapak Saudara. Oke. Dilanjutkan Calvert, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Nah, dia menyinggung di dalam bagian bukunya ini, Religion as Unbelief, bahwa agama itu kan identik dengan bagaimana bangsa Israel di Alkitab diceritakan dengan segala bentuk budayanya, dengan segala bentuk hukumnya dari Perjanjian Lama yang dikenal dengan hukum Taurat dari Musa. Kan? Dia mengatakan Kristus sudah menggenapi hukum Taurat, akhir dari hukum Taurat, untuk pembenaran setiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Oleh Israel yang menyalibkan Mesiasnya, hukum Taurat tidak dipelihara, melainkan dilemahkan dan dilanggar. Nah, ini dia. Jadi kalau kita berbicara surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya perlu diketahui Calvert menulis commentary ya tentang Epistle to Romans. Ya, dia menulisnya cukup banyak selain Church Dogmatics yang sangat terkenal. Dia menulis juga tentang surat Roma. Dan itulah sebabnya hukum ditujukan kepada Israel. Hukum itu membuat murka Allah. Kita sering mendengar kalimat dari Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu ada untuk menyatakan kita manusia berdosa. Gitu ya. Sehingga hukum Taurat atau norma-norma yang diberikan Allah itu bukan menyelamatkanmu, bukan membuat engkau beriman kepada dia atau mengenal dia. Justru hukum Taurat dengan segala bentuk aturannya itu menunjukkan engkau manusia berdosa yang tidak akan pernah bisa memenuhi hukum itu, Bapak Saudara. Israel sejati tidak dapat menyimpang dari hukum, tetapi juga tidak dapat mencoba untuk membenarkan dan menyucikan dirinya dengan penyalahgunaan hukum. Nah, ini menarik. Israel sejati atau orang percaya tidak dapat menyimpang dari hukum. Tetapi juga tidak dapat mencoba untuk membenarkan dan menyucikan dirinya dengan penyalahgunaan hukum. Karena hukum diletakkan dalam hati dan tertulis di benaknya. Yeremia 31 ayat 33 kita tahu itu adalah sesuatu yang baru. Ya, tentang kelahiran baru. Sehingga apa yang diletakkan dalam hati itu sebagai hukum roh kehidupan telah diampuni dan kesalahannya tidak diingat lagi. Ini menarik, Bapak. Semua manusia itu berdosa, kata Paulus di surat Roma, tidak ada yang berbuat baik. Murka Allah itu dinyatakan. Sehingga harus mengalami kelahiran baru yang kalau yang Perjanjian Lama itu bukan menuruti segala bentuk hukum-hukum secara literal seperti sunat, tapi kita harus menyunat hati kita secara rohani. Nah, itu dia. Kesaksian tentang Israel ini dan oleh karena itu kesaksian tentang kedatangan Yesus Kristus adalah arti dan tujuan yang sebenarnya dari Perjanjian Lama. Oleh karena itu, ini bukan dokumen dari hasil karya agama. Perjanjian Lama adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus. Segala bentuk nubuatan, segala bentuk tulisan, itu dibuatkan dalam hidup Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Makanya dia kata, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Bukan fokus kepada hukum Taurat, bukan fokus kepada norma agama, melainkan kepada Kristus. Calvert menambahkan, Bapak Ibu Saudara, manusia perlu melepaskan semua upaya bahkan untuk mencoba memahami kebenaran ini. Kita harus siap bertekad hanya untuk membiarkan kebenaran diberitahukan kepada kita. Luar biasa kalimatnya, situ saya bold hitam karena kalimat ini sedikit banyaknya kontroversi ya Bapak Ibu Saudara. Dia kata manusia perlu melepaskan semua upaya untuk mengenal Allah. Nggak ada sama sekali apapun yang mau kau lakukan, nggak bisa. Karena dalam iman, agama manusia seperti perlawanan terhadap pernyataan atau wahyunya. Jadi agama itu berlawanan, ya, berlawanan dengan pernyataan Allah.
Karena Allah yang datang dan mencari, agama kita yang mencari, sehingga tidak bisa. Dari sudut pandang wahyu, agama jelas dipandang sebagai upaya manusia untuk mengantisipasi apa yang Allah dalam wahyunya ingin lakukan. Maka dikatakan dengan kata lain, agama menjadi usaha manusia lewat berbagai perbuatan baik, amal, ibadah untuk mengenal Allah tersebut. Ini parafrase dari saya, Bapak Saudara ya. Dengan kata lain, agama menjadi usaha manusia lewat berbagai perbuatan baik, amal, ibadah untuk mengenal Allah tersebut, tapi tidak akan bisa mengenal Allah tersebut. Oke. Keilahian atau realitas yang ditawarkan dan dimanifestasikan kepada kita dalam wahyu digantikan oleh konsep Tuhan secara sewenang-wenang dan dengan sengaja dikembangkan oleh manusia. Nah, ini dia. Kalimat yang menarik adalah sewenang-wenang dan dengan sengaja. Ini diartikan dengan caranya sendiri. Artinya dengan wawasan manusia, dengan kepintaran sendiri, dengan konstruktifnya, dengan energinya, dia memberikan gambaran Tuhan yang berbeda dan dapat dibentuk dengan usaha kita. Ya. Sehingga banyak agama, Bapak Saudara, dengan segala bentuk pemikiran manusia untuk memahami siapa Allah tersebut. Nah, itu dia. Jadi secara sewenang-wenang dan dengan sengaja, konsep Tuhan itu dibentuk oleh manusia itu sendiri. Konsep Tuhan itu kita bentuk sendiri. Dalam arti menjalankan prinsip akhir dari berbagai sistem filosofis sama banyaknya dengan berhala, seperti gagasan luar biasa dalam pandangan agama animistik, ya penyembah berhala, Bapak Saudara. Dan pandangan Tuhan yang diungkapkan, katakanlah, misalnya dalam agama tetangga kita, ya Islam, sama cacatnya dan tidak ada gagasannya atau citra kesatuan apapun tentang Tuhan dalam Buddhisme atau gerakan ateis kuno dan modern. Ini tulisan Calvert ya, Bapak Saudara, bukan saya nih. Dan pandangan Tuhan tentang yang Tuhan diungkapkan, katakanlah dalam agama Islam misalnya, sama cacatnya dengan tidak adanya gagasan atau citra kesatuan apapun tentang Tuhan dalam Buddhisme atau gerakan ateis kuno dan modern. Jadi, dia mengungkapkan bahwa agama manapun, saya bukan hanya berbicara Islam atau Buddha di sini, agama manapun, itu memberikan konsep tersendiri dari pemikiran manusia. Bahkan dia menggunakan kalimat sama cacatnya. Ya. Tidak ada gagasan atau citra kesatuan apapun tentang Tuhan. Enggak ada. Kita begitu gampang, Bapak Saudara berkata monoteis, ya, satu Allah. Ya, kalau agama lain dengan banyak dewa, sudah berbeda sekali semua konsep Tuhan. Makanya banyak yang berkata Tuhannya ada berapa sebenarnya. Gitu. Orang Kristen tentu dengan yakin dengan imannya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, agama tetangga kita Islam akan menyatakan yes, satu Tuhan, hanya satu Allah. Satu, cukup satu, nggak ada yang lain. Dengan memandang kita Tritunggal, dengan mengatakan kita tiga Allah. Jadi semua, saya bukan membahas tentang teologi agamanya, tapi kita melihat kalimat Calvert yang menyatakan konsep tentang ketuhanan itu memiliki konsep berbeda-beda, sehingga citra ketuhanan itu nggak jelas. Nah, ini yang dikatakan dia dengan secara sewenang-wenang dan dengan sengaja. Kita lanjutkan, Bang. Ya, dia tentu sebagai orang reform dia membaca juga tentang Calvin. Ya, ada banyak hal yang dapat dikatakan untuk pandangan bahwa pengudusan, ya, pengudusan kita berbicara pengudusan di sini. Fakta bahwa manusia diklaim oleh Tuhan. Fakta bahwa ia milik Tuhan oleh anugerah, seperti yang dikembangkan Calvin dalam magnum opus yang terkenal Institutio, ya, Institute of Christian Religion. Adalah yang utama, terus ada realitas formal sebelumnya dalam iman, ya, sehingga kita dikuduskan, kita di justification, sanctification, ya, kita diklaim oleh Tuhan, fakta bahwa ia milik Tuhan oleh anugerah, dengan anugerah kita dipilih, ya, kita tahu kalau sebagai orang reform bagaimana pemahaman Calvin, ya, justification, sanctification, ya, adalah yang utama, terus ada realitas formal sebelum dalam iman. Tetapi apapun tatanan konseptual yang mungkin kita adopsi dalam perjanjian baru, iman selalu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini menarik. Ini menjadi kepercayaan kita semua orang Kristen. Iman selalu ada di dalam Yesus Kristus. Itu bisa dianggap lebih sebagai kepercayaan atau lebih sebagai ketaatan. Ya. Iman itu bagi Calvert itu adalah lebih dari kepercayaan dan ketaatan. Karena kalau dia melihat pandangan Calvin, itu diberikan, anugerah itu diberikan. Allah memberikan anugerah kepada umat pilihannya. Nah, itu dia kalau bahasa Calvin. Ya.
Orang percaya dalam perjanjian baru diklaim atau dimiliki oleh Yesus Kristus dengan semua aktivitas dan pekerjaannya. Orang percaya pasti memiliki Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap klaim atas nama aktivitas dan pekerjaannya sendiri dihancurkan. Artinya Calvin mau bilang, bukan karena mereka mencari Allah lewat perbuatan baiknya, bukan karena mentaati hukum Taurat atau beribadah ke bait suci atau sinagoge, bukan. Tapi karena mereka milik Kristus. Manusia tidak bisa berharap bisa membantu dirinya sendiri. Dia bahkan tidak diizinkan untuk ingin melakukannya. Menarik sekali kalimatnya. Dalam, Bapak Saudara. Manusia tidak bisa berharap bisa membantu dirinya sendiri. Bahkan tidak diizinkan untuk ingin melakukannya sendiri. Sebenarnya manusia ingin mencari Allah dengan segala bentuk upayanya atau konsepnya. Sebenarnya itu tidak ada di dalam dirinya untuk mencari Allah. Makanya Paulus dengan benar mengatakan, semua manusia berdosa. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang benar. Dosa menggerogoti semua manusia sehingga tidak ada sebenarnya kita ingin mencari Allah. Sebelum Allah itu yang datang kepada kita. Iman dalam perjanjian baru tidak hanya berarti melampaui, tapi juga menghapus pengaruh. Perhatikan kalimatnya. Iman dalam perjanjian baru tidak hanya berarti melampaui, tapi juga menghapus pengaruh atau determinasi nasib manusia. Ini berarti bahwa penentuan nasib sendiri manusia terkoordinasi ke dalam urutan predeterminasi Allah. Ya. Dia berbeda dengan gaya bahasa Calvin yang menyebut predestinasi, tapi dia predeterminasi Allah, penentuan nasib manusia terkoordinir. Walaupun maknanya sama, artinya Allah lah yang mencampuri semua hidup kita, bukan lewat determinasi kita. Iman dia yang berikan, maka iman itu yang aktif sehingga manusia itu datang untuk menyembah dan mengenal Allah yang telah memilih dia. Ya. Predeterminasi Allah. Menarik kalimatnya, bagus. Kritiknya terhadap, ini pada frase juga, atau kalimat yang saya lontarkan ya, ini dari buku dia juga sebenarnya. Kritiknya terhadap agama manusia tidak lain adalah upaya menunjukkan apa yang membuat agama benar itu terletak dalam kata benda agama. Ya, ini menjelaskan siapa Calvert itu sendiri, Bapak Saudara. Ya, tentang religion as and belief dalam buku ini. Kritiknya terhadap agama manusia tidak lain adalah upaya menunjukkan bahwa apa yang membuat agama benar itu benar tidak terletak di dalam kata agama. Jadi agama yang benar itu bukan terletak di dalam kata agama. Itu terletak pada kata sifat benarnya. Jadi jangan fokus ke kata agamanya, tapi fokus ke kata benarnya, yang kebenarannya bergantung pada Yesus Kristus yang adalah kebenaran Allah. Jadi kalau kita mengambilannya agamanya, kita tersesat, Bapak Saudara. Karena bagi Calvert nggak ada agama yang benar. Tapi kita kayak mengambil benarnya, tidak fokus ke agamanya, maka kita tahu kebenaran itu di Yesus Kristus. Karena dia kebenaran Allah. Yesus Kristus adalah firman Tuhan, wahyunya. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus Kristus mengungkapkan Tuhan yang benar dan manusia yang sejati. Duinatur Kristus, Kristologi, Bapak Saudara. Sebagai Tuhan yang benar, kita melihat dalam kebebasan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia sejati, kita melihat dalam pelayanan dan kasih Yesus Kristus. Menarik ya. Kalau soal doktrin ini, saya rasa Calvert juga paham Tritunggal ataupun Duinatur Kristus yang ini menjadi inti dasar atau enggak doktrin agama Kristen tidak boleh salah dalam hal ini karena bisa sesat, Bapak Saudara. Sebagai Tuhan yang benar, kita melihat dalam kebebasan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia sejati, kita melihat dalam pelayanan dan kasih Yesus Kristus. Yesus adalah Allah sejati. Yesus adalah manusia sejati. Tritunggal, satu hakikat, satu substansi, tiga pribadi. Yesus Kristus, dua hakikat, satu pribadi. Itu yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, kebangkitan Kristen tidak terletak pada institusi atau bangunan yang mengesankan. Dalam teologi atau etika atau bahkan manfaat apapun diberikan kepada umat manusia. Bukan. Bukan pada institusi agamanya. Bukan. Kebenaran dari kekristenan adalah Yesus Kristus yang membuat dirinya didengar dalam lingkup pelayanannya. Kehadiran Yesus Kristus sendiri bukan hanya kekristenan yang berbicara tentang dia, tetapi pekerjaan aktifnya dalam kekristenan melalui rohnya menjadikan kekristenan bukan hanya sebuah agama. Wah, kalau kita sering lihat quote-quote ya, Kristen itu bukan agama. Kristen itulah gaya hidup menyerupai Yesus Kristus. Ya, menarik ya. Kalau kita lihat quote-quote yang berseliweran di media-media tentang kekristenan. Kristen bukan agama kok, gitu ya. Citra atau gambar Tuhan selalu merupakan persepsi atau pemikiran di mana manusia mengasumsikan dan menegaskan sesuatu yang unik dan tertinggi
menentukan baik di luar atau di dalam keberanian sendiri, yang artinya manusia melalui agamanya mempunyai pandangan yang berbeda. Tentu kalau kita berbicara agama, semua pandangannya akan berbeda. Oleh karena itu, kata Calvert, kita tidak dapat menafsirkan upaya kerjasama yang harmonis antara manusia dengan wahyu Tuhan. Seolah-olah agama adalah bagaikan tangan yang terulur yang diisi oleh Tuhan dalam wahyunya. Kalimatnya perhatikan Bapak Saudara, ini cukup dalam. Dia berkata, kalau engkau mengharmonisasikan upaya engkau atau agama lewat segala bentuk etika, norma, hukum dengan wahyu Allah, itu juga tidak bisa mencapai kebenaran Allah secara utuh. Sehingga dia mengatakan seolah-olah agama adalah bagaikan tangan yang terulur yang diisi oleh Tuhan dalam wahyunya. Calvert tidak setuju agama plus wahyu. Tidak setuju, Bapak. Dia murni hanya penyataan Allah, wahyu Allah, di mana Allah yang mencari manusia. Sekali lagi kita tidak dapat mengatakan tentang bukti untuk memperoleh gambar yang benar dan tepat dalam bentuk wahyu. Nah, di sini yang menarik, sering menjadi debat tentang teologinya dialektisnya Calvert. Dia berkata bahwa manusia hanya bisa mengenal Allah itu melalui Allah sendiri. Nah, itu dia. Manusia hanya bisa mengenal Allah hanya melalui Allah sendiri. Keterbatasan manusia dalam berpikir tentang Allah harus disertai kesadaran bahwa manusia hanya berkeyakinan dalam mengungkapkan Allah sebagai iman yang disertai anugerah Kristus. Itu dia, Saudara. Pada dasarnya manusia tidak dapat mengungkapkan keyakinan tentang Tuhan tanpa adanya iman. Iman muncul diturunkan Allah sendiri kepada manusia. Allah yang memberikan, aktif memberikan kepada manusia sebagai penyataan yang disebut dengan firman Allah. Jadi Calvert menganggap Alkitab, kitab suci, tidak akan pernah juga lengkap menyatakan siapa Allah sebenarnya. Sehingga kita hanya bisa mengenal Allah secara utuh lewat pernyataannya, wahyunya. Makanya dia katakan, kita tidak dapat mengatakan tentang bukti untuk memperoleh gambar yang benar dan tepat dalam bentuk wahyu. Jadi memang Calvert menekankan ketidakterbatasan Allah yang tidak mungkin kita pahami. Sekalipun ada Alkitab yang diyakini juga oleh pemikir-pemikir Kristen atau kita teologi dari bapak-bapak gereja dari zaman dulu, Alkitab ini adalah jalan mengenal Allah. Enggak, bagi Calvert bukan, Bapak Saudara. Hanya wahyu dan penyataannya di dalam hidup setiap orang percaya, barulah engkau tahu siapa Allah itu sebenarnya. Ya. Tentu kita bisa banyak perbedaan pendapat atau pemikiran di sini, karena banyak juga kaum Injili meyakini Alkitab adalah jalan mengenal Allah. Firman-Nya adalah jalan mengenal Allah. Bagi Calvert tidak ada upaya dari bentuk agama atau manusia yang bisa mengenal Allah. Dikatakan dalam buku ini, in religion, man bolts and bars himself against revelation by providing a substitute. Dalam agama, manusia mengikat dirinya sendiri terhadap wahyu Allah dengan menyediakan penggantinya. Seakan-akan kita sudah kenal Allah karena dia menyatakan diri kepada kita, memberikan iman kepada kita, sehingga kita membuat jalan. Ya, misalnya adanya dengan perintah-perintah dalam kitab suci, adanya hukum-hukum, sehingga kita menganggap dari bacaan kita, dari bahan kita, baik itu kitab suci ataupun lainnya, di situ kita sudah paham wahyu Allah. Bagi Calvert tidak. Itu namanya kau mengikat terhadap wahyu dengan menyediakan penggantinya. Wahyu tidak berhubungan dengan agama manusia yang sudah ada dan perhatian, tidak. Bertentangan dengannya, seperti agama yang sebelumnya bertentangan dengan wahyu. Salah satu contoh dalam Perjanjian Lama, penolakan terhadap agama kafir ditujukan langsung untuk melawan berhala. Ya. Ini penting. Sebagai persembahan manifestasi diri oleh Allah, wahyu adalah tindakan yang dalam anugerah. Dia mendamaikan manusia dengan dirinya by grace. Ya. Kalau bahasa Reform, by grace alone. Ya. Grace alone. Sola gratia. Manusia diciptakan untuk taat kepada Tuhan dan bukan untuk berbuat dosa. Dicipta untuk keselamatan dan bukan pada kehancuran. Tapi dia telah jatuh karena kesalahannya sendiri. Kita tidak perlu memperdebatkan ini dengan teologi Reform, apalagi John Calvin. Ada yang sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Ini adalah pemikiran Calvert, ya, bahwa dia menekankan grace-nya Tuhan itu karena manusia yang jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus tidak mengisi dan meningkatkan semua upaya manusia yang berbeda untuk memikirkan Allah dan untuk mewakili dia menurut standar sendiri. Tetapi Yesus menjadikan dirinya sebagai persembahan diri dan untuk menggantikan sepenuhnya usaha manusia. Kalau kita memahami teologi perjanjian lama lewat kurban-kurban
Ya, sehingga akhirnya Yesuslah yang menjadi korban pendamaian, anak domba Allah yang disembeli untuk mendamaikan kita dengan Allah. Pewahyuan Allah dan Yesus Kristus mempertahankan bahwa pembenaran pengudusan kita, pertobatan dan keselamatan kita telah dilakukan dan dicapai sekali dan untuk semua di dalam Yesus Kristus. Sekali untuk selamanya. Dan iman kita kepada Yesus Kristus terdiri dari kita serta penegasan dan penerimaan fakta bahwa segala sesuatu sebenarnya telah dilakukan untuk kita dan untuk semua di dalam Yesus Kristus. Ada pertukaran, kebaikan, dan kekudusannya menjadi milik kita. Dosa kita menjadi miliknya. Itulah yang terjadi saat Yesus di kayu salib. Kebaikan dan kekudusannya menjadi milik kita. Kita dipulihkan, kita didamaikan. Dosa kita menjadi miliknya. Allah dalam wahyunya atau penyataannya, Allah dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menyerahkan dirinya kepada dosa dunia, yang membuat seluruh hidup dan perhatian kita harus tertuju kepadanya, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kalau kita di dalam teologi praktis juga mengatakan bahwa kenapa kita harus mengasihi, kenapa kita harus mengampuni? Karena Allah dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Untuk pemahaman ini saya yakin semua pemikir Kristen itu setuju ya. Quote dari Calvert, semua agama adalah ketidakpercayaan. Perhatikan, semua loh Bapak Ibu Saudara. Berarti Kristen juga. Semua agama adalah ketidakpercayaan. Agama hanyalah tempat kita mengacungkan tangan dan berkata, saya tidak dapat hidup dengan misteri dan ketidakpastian Tuhan yang tidak dapat saya jelaskan. Ya. Ini adalah perkataan orang beragama, kata Calvert. Saya tidak mau hidup dengan misteri dan ketidakpastian Tuhan yang tidak dapat saya jelaskan. Dan karenanya, kami membuat metodologi dan strategi. Kami menulis disertasi dan terus berdiam diri sehubungan dengan masalah iman yang jauh. Dan perlahan setelah bertahun-tahun dan dekade dan abad, seringkali dengan sedikit pengetahuan tentang itu sendiri, hanya ada sedikit wajah dan bayangan dari objek yang tidak dapat diketahui. Ini adalah waktu untuk melepaskan diri kita dari teologi dan agama, karena itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi, saya sewaktu mempelajari ini bersama dosen saya juga bertanya, apa maksud kabar dengan semua ini? Bukankah Alkitab, firman Allah yang dinafaskan Allah? Artinya, semua yang kita pahami dan pelajari dalam kitab suci, perjanjian lama dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah jalan kita bisa mengenal dia. Lalu dosen saya menjawab, bagi Calvert tidak. Karena dia akan tetap pada kalimatnya, upaya manusia dalam segala bentuk apapun itu, determinasi manusia, dan bahan-bahan pengganti yang buat manusia, itu tidak bisa mengenal Allah. Harus Allah itu sendiri yang menyatakan diri, mewahyukan kepada kita. Ya, kayak dia berkata, kita harus melepaskan diri dari teologi dan agama, karena menjauhkan itu dari Tuhan. Nah, tentulah Calvert menyinggung bahwa kebutuhan dan pergantungan kita itu pada agama dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dalam secara hidup rohani kita, bahkan secara normal kehidupan kita di berbangsa dan negara, kita harus memiliki agama, Bapak Saudara. Diatur dalam undang-undang, setiap orang berhak memilih dan mempercayai agamanya dalam undang-undang dasar. Ya. Tanpa agama, apa petunjuk dan orientasi kita? Nah, ini dia. Tentunya tradisi, kepercayaan, dan ritual itu memiliki tempat. Nah, disinilah paradoksnya, kata Calvert. Ya. Manusia itu perlu agama, manusia itu percaya tradisi, kepercayaan, dan ritual. Beberapa hal yang paling penting bagi kita untuk mempertahankan iman bisa menjadi penghalang terbesar untuk diatasi. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan kita terlalu kecil dan bagi banyak orang, agama mereka telah membunuh Tuhan mereka. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Kita ini mabuk agama. Ya. Mabuk agama, apapun yang terjadi bawa-bawa Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak mau seperti apa yang kita omongkan. Sehingga kata Calvert, ketika kita mendiskreditkan pemahaman tentang Tuhan, kita telah membunuh Tuhan itu sendiri. Makanya dia berkata, inti dari wahyu Allah atau penyataan Allah yang dipahami Barat adalah anugerah Allah yang datang kepada manusia dalam Yesus Kristus. Cukup. Cukup. Enough. Dan respon yang tepat dari manusia kepada wahyu ini adalah iman. Percaya. Iman. Sedangkan agama adalah upaya manusia untuk memanjat kepada Allah. Dengan demikian, agama adalah faithlessness. Tidak beriman, Bapak Ibu Saudara.
We begin by stating that religion is unbelief. It is a concern, indeed, we must say, that is the one great concern of godless men. Itu kata-kata yang menarik dari bukunya, Bapak Saudara. Ini saya ambil, di Google juga ada. Jesus does not give receipts that show the way to God as other teachers of religion do. He is himself the way. Dia tidak memberikan cara atau jalan bagaimana jalan kepada Allah, kepada Bapa, sebagaimana banyak guru-guru atau rabi-rabi yang mengajarkannya untuk mengenal Allah, tapi dia sendirilah jalan itu. Itu yang dimaksud Kalbar. Hanya Yesus sendiri jalan. Apa yang bisa kita dapat dari pemahaman kita ini, Bapak Saudara? Saya harap ini bisa menambah wawasan kita ya, untuk mengenal. Kadang kita terjebak dengan kalimat Kalbar itu liberal, Kalbar itu tidak boleh dibaca, sama seperti kita bahas beberapa hari yang lalu dengan salah satu narasumber tentang Karl Marx. Waduh, itu jangankan secara pribadi, bahkan negara pun melarang buku-buku Karl Marx itu masuk ya. Tapi sebagai pemikir dan juga kita belajar Alkitab, ya, kita harus juga bisa membandingkan pemahaman pemikir-pemikir yang hebat seperti Karl Barth ini. Karl Barth ini adalah pemikir yang tidak mungkin dilewatkan oleh semua teolog-teolog di dunia. Bahkan saya katakan seluruh sekolah tinggi teologi harus memiliki buku tentang Karl Barth. Ya, harus. Walaupun Anda setuju atau tidak setuju, tidak masalah. Walaupun Anda lebih condong kepada John Calvin, Luther, tidak masalah. Tapi ini menambah referensi kita. Makanya kita bisa lihat dari kesimpulannya secara historis kita harus mengatakan bahwa agama memiliki kapasitas bawaan untuk menjadi konservatif dan liberal sejauh ini telah membuktikan bukti yang lebih panjang dan substansi yang lebih penting dalam menghadapi mistisisme dan ateisme. Jadi agama itu hanya sebagai pelengkap atau baju dalam hidup kita sehingga kita bukan lagi menjadi mistisisme, penyembah berhala, atau ateis yang meyakini tidak memiliki agama sama sekali. Jika sebuah agama mati, ya mati karena kemenangan agama lain, bukan karena serangan mistisisme atau ateisme. Jadi Kalbar menyatakan agama itu berlomba-lomba untuk menunjukkan kebenaran. Dalam kelemahan dan kebutuhan yang terbatas, agama selalu ada dalam berbagai bentuk. Dan sebagai upaya terakhir, mistisisme dan ateisme tidak pernah dapat membuktikan bahwa malam akan menjadi sebaliknya, atau seberapa jauh sebaliknya, karena keberadaan mereka sendiri terikat terlalu erat dengan keberadaan agama. Manusia akhirnya bebas dari Tuhan dan hukumnya. Dia bebas dari semua pekerjaan agama dan semua pekerjaan keagamaan. Dia bebas dari semua yang memperjuangkan representasi dan ekspresi. Dia bahagia dalam kekosongan tanpa bentuk dan tidak terwujud. Bahagia sendirian, dan oleh karena itu, sendirian bahagia di dunia nyata, di luar antitesis, dan di dalam dan di luar. Berat sekali kalimatnya, Bapak Saudara. Inilah kesimpulan yang bisa kita lihat dari teologi Karl Barth, khususnya dalam bukunya Church Dogmatic ini. Saya harap ini bisa menjadi referensi kita untuk mempelajarinya, ya, suatu hal yang baik. Sangat banyak pemahaman Karl Barth, sangat banyak bukunya Church Dogmatic yang 6 juta kata itu, waduh, itu tidak selesai sampai akhir hayat hidupnya, ya, sangat banyak. Jadi Bapak Saudara bisa mencari narasumber. Saya juga bukan ahlinya memahami Karl Barth. Saya yakin banyak teolog-teolog atau senior-senior yang pakar memahami Karl Barth, tapi kebetulan saja saya mendapat bagian tugas kemarin untuk menerjemahkan salah satu bukunya Church Dogmatic bagian kedua ini, Religion as Unbelief, dan dari situ saya mulai memahami secara singkat tentang Karl Barth, yang dia adalah neo-ortodoks. Ya. Saya tutup dengan kalimat, di Wikipedia, seorang wartawan pernah meminta kepada Karl Barth meringkas apa yang dikatakannya dengan panjang lebar di bukunya Dogmatic itu, Church Dogmatic itu ya, yang sampai 6 juta kata itu, yang berjilid-jilid, yang tebal-tebal itu. Barth hanya menyatakan kalimat yang singkat dari jutaan kata yang telah ditulis. Ini kalimatnya, Bapak Saudara. Yesus cinta padaku, itulah yang kutahu, karena Alkitab berkata demikian. Waduh. Kata-kata ini dikutipnya dari sebuah nyanyian anak-anak di sekolah minggu. Menarik sekali. Kerendahan hati Karl Barth. Dan Karl Barth ini hidup di dalam zaman pemerintahan Hitler, Nazi, dan dia tidak segan melawan dan memprotes kebijakan dan kekejaman yang dilakukan oleh Hitler. Dia orang Swiss, orang yang cukup disegani, karena Swiss adalah negara kaya, sehingga
apa yang dilontarkannya juga tidak berani dilawan oleh Hitler, apalagi ditangkap dan dibunuh, sehingga Calvert tetap eksis di zaman itu. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan Calvert dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu pemikir yang saya yakin semua anak teologi harus membaca dan percaya. Demikian singkat pembelajaran kita tentang Religion as and Belief dari bukunya yang sangat terkenal Church Dogmatic bagian kedua, The Doctrine of the Word of God, halaman 297 sampai 324. Kita akan kembali lagi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam. Tentunya kita akan tidak meninggalkan Alkitab, karena program kita hanya Alkitab, tapi kita akan coba membahasnya dari berbagai bentuk, biblika, doktrin, filsafat, dan lainnya. Sampai ketemu, Shalom, Tuhan Yesus